Halo teman-teman, balik lagi di channel ini DIY Travel ID. Kali ini saya di segmen DIY Travel ID Leisure. Kali ini kita jalan-jalan di Floating Market Lembang, Bandung. Pokoknya teman-teman tonton sampai selesai ya. Kita bumper dulu. Yuk, let's check it out di Floating Market Lembang, Bandung. Ya, lokasinya di Jalan Mutiara Utama ya, Floating Market Bandung ini. Teman-teman bisa melalui jalan dari arah Bosya atau bisa dari arah Pasar Lembang juga bisa. Tapi kalau arah dari Bandung, saya sarankan lebih enak lewat Bosya, walau jalannya agak kurang bagus ya. Di sini parkiran cukup luas di pintu masuk utama. Ada khusus untuk bus dan di depan ini untuk kendaraan pribadi. Apabila teman-teman di hari libur itu pasti akan full ataupun penuh ya teman-teman. Ini parkiran cukup luas, ada di depan sini dan di samping, di belakang juga ada. Floating Market ini satu kawasan dengan tempat hiburan lainnya seperti Kota Mini di sebelahnya. Sepertinya ini berkolaborasi dengan berbagai macam perusahaan ya, bisa dilihat di pelang tadi itu banyak kerjasama dengan salah satu travel application dan lain sebagainya. Dan ini pintu masuk utama ya teman-teman, disuguhi dengan pepohonan dan taman-taman. Dan itu tadi nanti kita bisa menukar karcis tadi, barcode nanti digunakan untuk masuk entry di depan. Dan jangan lupa kalau barcode tersebut nanti teman-teman bisa menukar minuman gratis dan ada juga ATM atau adu dengan tunai mandiri salah satu bank swasta. Nah, kita masuk di pintu masuk ini, di pendopo pintu masuk ke arah Floating Market di Lembang, Bandung. Oke, HTM atau harga tiket masuk termasuk first drinknya itu di setelah kita masuk ini seharga 35.000. Ada juga info reservasi apabila rombongan dan dalam jumlah banyak ya. Di lokasi ini suhunya cukup sejuk ya teman-teman. Walau bisa tampak di sini udara ataupun cuaca cukup cerah. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Saya ini datang di awal bulan Februari ini, teman-teman. Jadi cuaca, untungnya saya datang pagi hari, jadi cuaca masih cukup kondusif. Kalau udah sore, kita nggak tahu ya. Jadi di Floating Market ini teman-teman bisa ada banyak sekali aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di sini. Ya, nih tempat ada musola dan segala macamnya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung explore saja seperti apa sih di dalam arena atau area Floating Market ini. Jadi tempat ini adalah area untuk melakukan beraktivitas ya bersama keluarga, teman-teman ataupun yang berpasangan. Jadi cocok untuk healing sejenak dari kesibukan perkotaan. Karena di sini banyak sekali pepohonan dan area-area yang bisa kita untuk duduk-duduk ataupun bersantai sejenak. Yuk kita dari pintu masuk ini langsung belok ke kiri. Jadi ini sistemnya seperti circling teman-teman ya. Danau yang di tengah ini sebagai titik pusatnya atau titik tengahnya. Yuk kita masuk ke dalam seperti apa saja yang ada di dalam Floating Market ini.
juga mini-mini gazebo mini. Ini bisa gunakan untuk makan atau duduk. Di depan juga ada persewaan untuk kereta ATV mini. Di depan toko-toko Cindermata ini. Di area dalam juga terdapat banyak gazebo atau mini-mini saung ya. Ada juga yang di sampingnya menjual makanan, kudapan ataupun oleh-oleh. Nah, minuman berbagai macam, ada es dan segala macam ya teman-teman. Ada juga bisa naik perahu bebek-bebekan yang ditarik dengan bebek yang paling depan seperti kereta tapi perahu ya teman-teman ya. Itu juga ada harga tiket masuknya, nanti ada di area kuliner. Tanaman di floating market area ini cukup tertata dengan rapi ya, dan areanya juga bersih, tidak banyak sampah-sampah. Dan apabila teman-teman ingin makan di restoran, ada juga resto nasi timbel di sini ya teman-teman. Jadi selain di floating market, ada juga restoran-restoran di sini. Di tengah dari danau di floating market ini ada area khusus Jepangan ya. Bisa dilihat di sign tadi di atas, area seperti area taman di Kyoto. Nah, ya daripada teman-teman jauh-jauh ke Jepang, ada pula area khusus Jepangan di tengah-tengah danau dari area floating market ini teman-teman. Area Jepang ini cocok untuk bagi teman-teman yang ingin bersuah foto ataupun selfie. Jadi kesannya seperti lagi di Jepang. Wah, padahal lagi di floating market di Lembang, Bandung.
ada area playground yang cukup luas di area ini. Setelah taman-taman Jepang ini, di sebelah kirinya ada playground untuk teman-teman sobat traveler yang membawa anak-anak. Ini dikenakan biaya masuk. HTM-nya bisa teman-teman lihat di depan sini teman-teman, di area Twinkle Twinkle namanya. Kalau nggak salah sekitar 20.000 atau 25.000 ya teman-teman ya. Ini berbagai macam permainan untuk anak-anak ada di sini, dan orang tua juga dapat menunggu anak-anaknya, buah hatinya di kursi-kursi di depan sini teman-teman, yang cukup teduh sembari teman-teman itu beli cemilan ya. Kudapannya bisa dibeli di sini, ada tahu, ada keripik tempe dan lain sebagainya. Minuman juga ada di sini ya. Sepertinya minum-minuman tradisional, dan keripik-keripik di sini ini fresh ya. Dia dibuat terus kemudian dikemas. Di area menuju tempat kuliner floating market, di sebelah kirinya ada area untuk membeli aneka macam cenderamata, mulai dari kaos, gantungan kunci dan lain-lain sebagainya ya, bisa dibeli di sini teman-teman. Berbagai macam cenderamata ada di sini. Teman-teman, sebelum berbelanja, teman-teman terlebih dahulu bisa membeli koin untuk bertransaksi di area no kuliner nih. Pecahan koinnya mulai dari pecahan 20.000, 5.000, ada berbagai macam ya. Membeli koinnya bisa dengan cash ataupun non tunai seperti debit ataupun QRIS di area tempat yang tadi teman-teman, yang bertuliskan kasir. Tidak hanya satu lokasi aja, tapi terdiri dari beberapa counter kasir ya, tidak hanya cukup satu. Nah, ini cukup banyak tempat makan yang disediakan di sini, mulai dari saung yang bambu untuk lesehan, ada juga kursi yang tadi di depannya ini terdapat berbagai macam kuliner ya teman-teman. Mulai dari makanan ringan ya, seperti tahu bulat atau tahu-tahu lain sebagainya, risol dan segala macam, sampai dengan makanan-makanan berat nih teman-teman. Jadi variasinya bisa teman-teman lihat di counter-counter ini, isinya apa aja, harganya juga tertera di menunya ya teman-teman ya. Membelinya dengan koin yang tadi kita beli di counter kasir. Masih capitnya, bisa untuk dewasa juga boleh, silakan. Berbagai macam makanan ya, seperti rujak, ada juga di depan ini kita ada sate, tepat di
belokan menuju counter-counter yang panjang juga nih. Ada sate. Sate ini di sini dua macam, ada sate ini, ada juga yang di ujung sate Marangi. Ada juga sosis gendut. Nah, apa seperti corn dog ya. Ada juga tahu gejrot khas Cirebon. Nah, ini juga ada counter kasir juga di sini. Teman-teman dapat membeli air mineral ataupun koin yang tadi di counter-counter kecil seperti tadi, teman-teman. Dan di sebelah kiri kita juga ada berbagai macam bakso dan aci, ada juga makanan berat dan lain sebagainya lengkap di sini ya, teman-teman ya. Mungkin harga paling mahalnya sekitar 35.000, rata-rata 25.000. Ada juga berbagai macam seblak, bisa memilih mau kerupuk yang seperti apa, teman-teman. Gak ada. Wah, ada juga seperti suki-sukian. Ini di depan ada ketan bakar khas Lembang. Wow, cukup menarik ya. Ini berikutnya ada pecel asli Banyumas. Wah, ada juga pilihan bakwannya ya, bala-bala. Tidak hanya makanan khas Jawa Barat, tapi dari daerah lain juga ada. Tempe mendoan juga bersebelahan dengan tadi pecel dari Banyumas. Pastinya ada kupat tahu gempol Bandung. Wah, ini legend nih ya. Wah, ini juga cukup menarik nih, teman-teman. Pisang goreng. Wah, macam-macam nih. Dengan berbagai macam bumbu mulai dari keju, coklat, serikaya, kacang. Wah, ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Wah, menggoda sekali ya, teman-teman ya. Ini pisangnya fresh nih, teman-teman nih, menggunakan pisang tanduk. Ada bandrek dan rebus-rebusan. Iya, khas Jawa Barat nih pastinya. Ini dari ketela rebus ataupun kacang rebus, ubi dan lain sebagainya. Ini yang menghindari makanan-makanan gorengan nih, teman-teman nih. Nah, kalau ini kebalikan yang tadi. Aneka macam makanan gorengan mulai dari tahu crispy, bala-bala, ada cireng. Wah, banyak juga. Ini juga fresh ya, teman-teman. Jadi dimasaknya itu di tempat floating yang itu di perahunya. Ada juga bule-bule ubi. Ada juga minuman di area tadi sebelah kanan. Belinya pakai koin ya, teman-teman, ingat. Ada juga ini sebelah kiri berbagai macam jus. Ada juga tongseng nih, teman-teman, untuk makan makanan berat ya, teman-teman ya. Harganya 40.000 paling mahal, ada 30.000. Ada juga Chinese food juga di sini. Wah, ini dimasaknya dadakan pastinya di area floatingnya, teman-teman. Tuh, jadi fresh ya, teman-teman ya. Jadi tidak dihangatkan. Kalau yang ingin makan bubur atau lontong kari ada juga di sini. Karinya bisa kari ayam ataupun kari sapi. Popcorn pastinya anak-anak nih suka nih ya. Oh, macam-macam, ada marshmallow juga dia jualnya. Oh, ya. Ada juga warung duren. Wah, macam-macam nih, ada es duren dan lain sebagainya. Wah, lengkap ya. Ini ada juga area yang belakangnya itu danau. Ada juga telur gulung, cireng mercon. Wah, menarik nih. Digoreng pada saat kita memesan ya, teman-teman ya. Kalau kita pesan baru digoreng, jadi masih panas. Pastinya ada mie-mian, bakmi ayam, ada juga dimsum, ada juga mie kocok. Nah, area makannya sebelah kanan ini, teman-teman. Di depan juga ada kasir lagi. Cukup banyak ya kasirnya posisinya. Kita terus jalan, ini cukup panjang area ini ya, teman-teman ya. Ini yang ingin makan cuangki juga ada di sini, cuangki Lembang. Apa sih bedanya sama cuangki yang lain? Saya nggak tahu. Wah, ada seblak lagi, teman-teman. Ini namanya seblak prasmanan. Harga 25.000, pilih 5 topping. Harganya sekitar 25.000 dan fresh juga, bisa memilih jenis-jenis kerupuknya.
Wah, ada juga ini twist potato. Nah, seperti yang ada di luar ya, tapi potatonya lebih kecil nih teman-teman. Wah, yang dari area Jawa Tengah nih diwakili banyak juga mie Jowo di sini, ada juga pastinya ada batagor. Ada berbagai macam risol juga di sini. Ada juga makanan Timur Tengah seperti kebab. Nah, tapi lagi kosong nih, belum ada penjaganya. Harganya tertera di atas dari counter-counter makanannya itu ya teman-teman. Ada juga pempek, ada es cendol Elizabeth, dan kita tiba di paling ujung adalah counter toko ataupun toko dari sate Marangi. Nah, bisa lihat pilihannya, harganya berbeda-beda ya. Paling mahalnya 40.000, mulai dari 5.000 untuk lontong. Bila lurus sana, lurus ya, itu ada jembatan yang menuju area Taman Pelangi atau Rainbow Garden. Nah, kursinya ini cukup banyak ya, tapi kalau misalkan hari libur seperti saat ini weekend, itu bisa dipastikan area ini penuh teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, alangkah baiknya untuk teman-teman datang pagi hari. Untuk seharian di sini juga nggak masalah teman-teman. Saya memilih makanan pembuka untuk membeli pisang keju Srikaya, dan keju, taburan keju di atasnya dikasih fla Srikaya ya teman-teman ya, seperti pasta Srikaya. Rasanya cukup lezat ya teman-teman ya untuk makanan pembuka di area Lembang yang cukup dingin ini. Dan saya membeli makanan beratnya, yaitu kue tiaw goreng telur. Di sebelahnya ini ada tongseng ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin tongseng, ada juga di sini. Tongseng sapi dan tongseng ayam. Mulai dari 25.000 hingga 30.000 rupiah yang paling mahal ya untuk kue tiawnya. Setelah melewati area kuliner floating, teman-teman bisa mendapati sebuah musola di sini. Ada musola pria dan musola wanita yang terpisah. Ini teman-teman. Jadi musolanya titiknya cukup banyak di area floating market ini. Kebetulan ini masih sepi ya teman-teman. Padahal ini jam sholat zuhur. Dan di sebelahnya ada area bermain anak-anak. Ini kereta mini ya teman-teman ya. Ini harga tiket masuknya seharga 25.000 rupiah ya per orang. Nih teman-teman, jadi keretanya mengelilingi area persawahan buatan ini teman-teman. Wah keren ya, tapi kebanyakan yang naik ini anak-anak. Rail fans cilik ya teman-teman. Kalau saya naik ini agak malu ya, karena keretanya kecil teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri. Saya sebagai rail fans sebenarnya juga pengen, tapi ya gimana gitu. Yang naik kebanyakan para rail fans cilik, jadi ya malu ya. Dan di bawah dari rel-rel ini ada seperti persawahan buatan ya di area trek kereta mini ini.
Lihat nih, penumpang dari kereta-kereta ini adalah rail fans cilik. Ada juga yang sudah dewasa ya, nggak banyak, tapi dominasinya ya anak atau rail fans cilik. Pada adik-adik, selamat menikmati perjalanan dengan KA Rail Mini ini teman-teman. Ya, keren ya. Jadi areanya cukup luas untuk diputari oleh kereta mini ini. Kereta mini ini terlihat dari atas Rainbow Garden. Saat ini saya sudah memasuki area Rainbow Garden atau Taman Pelangi. Bisa melihat kereta mengelilingi area bawah tadi persawahannya teman-teman ya. Dan sebelah atas ini adalah area Rainbow Garden yang banyak ditanami oleh bunga-bunga yang seperti rainbow ya. Ada berbagai jenis taman bunga-bunga di sini. Ya cocok ya untuk teman-teman yang ingin menikmati suasana yang rileks dan santai. Dari area Rainbow Garden ini terlihat juga Rainbow Slide. Teman-teman bisa naik Rainbow Slide itu bayar ya di counter yang ada di bawah sana. Nanti kita lihat sama-sama berapa sih harga untuk turun dengan Rainbow Slide tadi. Rainbow Garden ini memiliki elevasi yang cukup tinggi, sehingga terlihat area luas floating market mulai dari danau hingga taman-taman yang ada di sekitar floating market ini.
Posisinya di atas nih ada area untuk berduduk-duduk santai, berduduk-duduk sembari mengawasi putra-putri yang membawa anak-anak itu mengawasi permainan mereka yang di atas-atas ini dimain di taman-taman. Di depan ini juga ada area untuk menyewa kuda, teman-teman. Nah, ini ada kuda-kuda kecil, mungkin yang naik ini cukup anak ya. Kalau dewasa kemungkinan terlalu berat kudanya. Dan ini kita sampai di area Rainbow Slide. Nah, di sini juga ada kios tiket ya, teman-teman. Harga tiket mulai dari 30.000 untuk satu kali dan 80.000 untuk all day. Mini slide juga ada mulai dari Rp15.000. Dan di bawah tulisan Rainbow Garden ini ada seperti mini gazebo dan ada juga kursi-kursi di sini ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan cuacanya terik seperti sekarang ini, terlihat cukup panas ya. Karena lagi cukup terang. Dan bisa lihat di sana seluruh pegunungan di area Lembang ini terlihat cukup jelas nih, teman-teman. Oh iya, teman-teman, floating market ini letaknya di Lembang, terletak di Jalan Grand Hotel nomor 33E, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Karena berlokasi di Lembang, teman-teman dapat mengaksesnya dengan mudah dari kota Bandung. Dari pantauan Google Maps, jika berangkat dari Gedung Sate jaraknya 13 km atau sekitar 45 menit dengan berkendara mobil. Teman-teman juga bisa menggunakan angkot dari stasiun Hall ke arah Lembang. Nanti dari situ tidak jauh lokasinya dari pintu masuk. Sedangkan dari tol Pasteur jarak tempuhnya ya sekitar 17 km atau sekitar 55 hingga 60 menit dengan berkendara. Dan di sini juga dilengkapi dengan area outbound untuk teman-teman yang memiliki putra-putri yang lebih dewasa lagi untuk menikmati area outbound ini. Per area ini dikenakan biaya yang bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000. Dan ada juga area go-kart speedway, teman-teman, yang mungkin mempunyai putra dan putri yang balapan ya. Bisa ada juga di area ini, teman-teman. Area ini juga cukup luas di area mendekati pintu keluar area floating market ini, teman-teman. Jadi per area seperti go-kart dan slide tadi itu setiap atraksi berbayar ya. Cukup terjangkau mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000 saja. Kita recap ya, teman-teman. Ini di area floating market ini teman-teman bisa melakukan berbagai kegiatan, mulai dari pertama mencicipi beragam kuliner yang bisa membeli koinnya di seperti video di sebelumnya di menit-menit pertengahan. Ada juga menjajal berbagai wahana seru ya, seperti tadi Rainbow Slide, becak mini, ATV hingga go-kart. Ada juga area untuk bersuah foto di Kyotoku Floating Market ya, tadi yang di video di awal. Ada juga area untuk berkeliling di kota mini. Itu masuknya ada di depan tadi, teman-teman. Area kota mini di floating market ini. Dan floating market ini seperti di awal tadi saya bilang buka mulai pukul 9 hingga 18 saat weekday dan pukul 8 pagi hingga 19 saat weekend. Disarankan untuk berangkatnya lebih pagi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya
berikan informasi kepada teman-teman tentang floating market di Lembang, Bandung ini, teman-teman. Selamat berlibur untuk teman-teman yang ingin healing atau berlibur di area Lembang, Bandung. Mohon maaf apabila ada kekurangan di konten ini. Teman-teman bisa berkomentar, jangan lupa di subscribe channel ini DIY Travel ID untuk berbagai macam liburan-liburan untuk teman-teman semua. See you, bye-bye.